Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, menjawab beberapa subscriber yang bertanya. Ada 3 atau berapa ya, saya lupa, yang masalah penjodohan berdasarkan warna ya. Apa pengaruh warna merpati saat dijodohkan dan gimana hasilnya, kurang lebih gitu. Tapi saya lupa siapa saja yang tanya, tapi ini akan saya jawab secara umum ya. Menurut penilaian saya, menurut pengamatan saya berdasarkan pelajaran saya dulu waktu masih belajar bermain merpati sama senior-senior dulu ya, itu mereka kalau menjodohkan merpati itu yang sangat disukai itu kalau betinanya warna merah. Nah ini alasannya, mereka bilang kalau merpati warna merah itu secara terahnya atau secara keturunannya dia jenis-jenis gresik, kemudian paruhnya yang tipis, apalagi ya, bulunya yang halus, kemudian pokoknya dia secara umum dinilai mincis gitu ya. Kalau mincis itu kalau untuk kita manusia itu ya cantik gitu, cantik, menarik gitu. Dan memang rata-rata burung-burung dulu itu kalau dijodohkan dengan warna merah itu cepat sekali jodoh. Kemudian kalau membegal burung dulu, kalau membegal burung itu kalau misalnya ada burung yang lewat, ada orang lepasin tidak terlalu tinggi itu diklepek, kalau pakai warna merah biasanya turun. Nah itu yang, atau coklat ya, kalau secara umum di daerah-daerah lain itu ada yang bilang warna coklat, kalau di tempat saya bilangnya warna merah. Itu biasanya turun dan biasanya kena. Dibegerkan gitu dia akan mendekat, kemudian dia beger, gampang ditangkap. Nah sebenarnya apa tujuan pemilihan warna itu? Sebenarnya kalau saya simpulkan dari pembicaraan saya dengan senior-senior dulu itu, tujuannya itu ingin melengkapi rambunan. Karena secara umum ada 3 jenis burung yang menyebar di daerah saya, di daerah kami itu. Yang pertama misalnya yang pertama itu rambun pos ya, bukan rambun. Rambun itu kalau peristilahan saya itu karena udah disilangkan. Nah itu pertama pos, kemudian jenis Jawa sama jenis gresik. Oh dan juga ada jenis Surabayan, bahkan ada yang Temanggungan, Muntilan dan lain-lain. Tapi secara umum yang dipahami di daerah saya itu cuma 3 ya, yang secara umum ya, dan banyak beredar itu yang pos, gresik, Jawa. Walaupun nanti ada Temanggungan dan Surabayan dan lain-lain itu ada, tapi secara umum 3 itu. Kemudian warna yang menjadi dasar dari merpati itu, semisal merpati pos itu kami senior-senior dulu ya, kalau dia pos itu biasanya karena warnanya juga megan, walaupun dia ini warna dasarnya ya, warna dasar merpatinya itu kalau pos itu megan. Kemudian kalau warna dasar merpati Jawa itu hitam. Kemudian kalau warna merpati gresik dasarnya itu merah ataupun perumpung. Itu biasanya 3 itu. Nah, untuk menghasilkan merpati yang handal biasanya paling tidak ada dua strain ya istilahnya, dua ras atau ya strain lah istilahnya. Misalnya Jawa sama gresik. Karena ada adzan kita tunda dulu ya. Nah kalau hitam itu ya, hitam sama merah ya, itu rambunan Jawa gresik itu biasanya burungnya kenceng, tinggi, gampang dilatih
nggak kencelengan gitu ya. Kemudian kalau yang warna Megan itu karena posnya dia punya memori yang bagus, itu juga dirambonkan misalnya dengan Gresik. Rata-rata yang dirambonkan itu Jawa Gresik, Dawa dan Gresik, ataupun pos sama Gresik. Kalau Jawa sama pos itu nanti burungnya biasanya selain bentuk mukanya yang kurang apa ya, kurang enak dipandang kalau saya ya, tapi ya bukan dari sisi lain, tapi kalau dilihat dari mukanya itu biasanya dia tebal, paruhnya besar, kurang lincrit gitu ya, kurang, walaupun dia runcing tapi kurang kecil gitu, kurang panjang, kurang lurus gitulah. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya suka kalau warna hitam ya jantannya hitam, betinanya ya merah. Ini secara warna dasar ya, yang saya bicarakan tadi itu 3 warna dasar itu, 4 sama perumpung itu ya. Merah misalnya, jantannya hitam, betinanya merah. Itu nanti keluarnya kan rambonan Jawa Gresik. Tapi itu juga kemari-kemarinya harus dilihat juga ya, muka, badan, bulu itu. Tujuannya itu kan menggabungkan beberapa ini ya, rambonan ya. Sampai di mana tadi ya? Oh ya, sampai yang kalau Jawa Jawa pos ya, kurang suka di penampakan mukanya. Tapi kalau udah ada Gresiknya itu nanti bisa agak meruncing, agak menipis gitu ya untuk paruhnya. Walaupun mukanya nanti tebal itu justru menambah sangarnya. Tapi kalau nanti paruhnya ikut-ikutan besar, jadi warna mukanya gimana itu saya kurang suka ya kalau yang Jawa pos itu. Nah itu sebenarnya tujuan menjodohkan merpati itu cari warna-warna tertentu ya. Jadi kalau misalnya Megan ya carikan yang merah, atau yang walaupun hitam tapi paruhnya itu tipis. Jadi tujuan pairing atau tujuan ternak itu, kalau saya ingin cari supaya dalam satu burung itu ada 3 strain itu ya, dari posnya ada, dari Gresiknya ada, dari Jawanya ada, jadi komplit ya. Memorinya ambil dari pos ataupun Jawa, tenaganya bisa dari posnya, kemudian kemauan bedingnya itu dari Gresik, tapi cara turunnya itu kayak Jawa. Jadi kalau burung Jawa murni itu walaupun setinggi apapun ya, dia akan turun, tapi pelan, karena memang mungkin untuk tenaga sama kemauannya kurang, tapi secara alamiahnya itu dia nggak buang ya, nggak ngebuang. Jadi dari atas walaupun pelan itu turun terus. Nah itu kalau digabungkan dengan Gresik yang kemauan turunnya, emosinya itu bagus, kemudian cara turunnya atau secara alami dia turunnya itu nggak pernah ngebuang, dan begitu dapat kelipean turun itu langsung pel gitu, dia tambah kenceng akibat ada kemauannya. Nah kemudian kalau secara tulangan itu Jawanya bagus, kemudian tenaganya besar, itu 2 strain yang dirambonkan atau rambonan Jawa Gresik itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya dia nanti kemudian terasa kurang, nanti dicarikan pos. Pos itu dicarikan warna Megan. Misalnya kita sudah punya warna perumpung atau warna tritis, rambonannya udah Jawa Gresik misalnya, kepalanya udah bulat, paruhnya tipis panjang. Nah itu yang untuk tenaga besarnya itu dari pos misalnya. Pos itu misalnya yang tampak jelas itu ya dari Megan itu. Tapi untuk sekarang kan banyak ya Megan yang udah rambonan Gresik, rambonan Jawa Gresik, pos. Ya itu kita carilah supaya dalam satu merpati itu dia komplit ada 3 jenis jenis burung itu, yaitu
Gresik, Jawa Pos. Nah, kalau ketiganya itu sudah ada dalam satu merpati, itu biasanya burungnya tangguh lah. Secara tenaga besar, memori bagus, kemauan turun juga bagus. Kemudian apalagi? Pokoknya udah komplit ya, dia sudah memenuhi syarat untuk tomprangan. Ini untuk tomprangan ya, kalau untuk mungkin kalau untuk apa? Kolongan juga bisa ya, asal dia ngelatihnya dari piyik, saya rasa bisa. Walaupun ada itu pemain-pemain yang bawa rambonan pos Gresik, itu ternyata bisa juga dimainkan di kolong. Artinya dia kalau menurut pemahaman kita kan, kalau ada posnya itu untuk rumahan itu dilepasin mana aja pulang. Karena memang dia kan latihannya dari awal di rumahan ya. Tapi kalau untuk yang sudah silangan Jawa Gresik Pos, itu kalau ngelatihnya awal-awal dari pertama kali terbang dia di lapak, saya rasa bisa. Saya pernah beberapa kali melihat burung di lapak itu rambonannya Pos Gresik. Nah, itu kalau punyanya Mas Junet itu rata-rata, kalau menurut pengamatan saya ya, kalau salah ya mohon dimaafkan, karena saya cuma lihat di videonya, itu biasanya itu Pos Gresik itu di badannya kayak pos gitu ya, kelihatan sterk gitu kayak pos, nanti di paruhnya dia panjang runcing. Itu kemungkinan besar itu Pos Gresik atau Pos Surabayan lah, kurang lebih itu yang saya ketahui ya. Untuk teman-teman yang mempertanyakan kenapa memilih merpati, jodoh merpati itu harus warna-warna tertentu. Nah, itu tujuannya ingin mengumpulkan 3 gen, yaitu Jawa, Pos, Gresik di dalam satu burung nanti di ternak hasil ternakan kita. Dan biasanya itu handal untuk permainan tomprang ataupun ya mungkin di kolong atau di gubukan, dimanapun dia dimainkan sepertinya tangguh ya. Kecuali kalau untuk Pigeon Racing yang di luar negeri itu sampai berapa ratus kilo itu itu jelas harus pos murni ya, dan jenis posnya juga lain dengan yang di sini. Mungkin ya adalah persamaan, juga ada perbedaannya. Oke, cukup sekian ya teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai referensi pembanding ataupun pelajaran untuk kita mencoba beternak. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.